Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kalista. Aku buat video ini untuk memberikan tips dan triks bagi kalian yang ingin mengikuti Lomba LDBI atau Lomba Debat Bahasa Indonesia yang akan diadakan pada Juni 2021 ini. Semoga membantu. Sebelumnya sedikit cerita. Aku adalah salah satu pemenang LDBI tahun 2020, yaitu juara 3 bersama atau semifinalis. Dan aku mau buat video ini untuk mana tahu bisa membantu kalian sebagai peserta yang telah mengikuti LDBI online tahun lalu untuk mengetahui apa yang bisa kalian persiapkan dan juga apa yang bisa kalian pelajari terlebih dahulu. Without further ado, let's go! Aku akan membagi video ini menjadi 3 bagian agar memperjelas apa saja yang ingin aku bicarakan di video kali ini. Yang pertama, tentu saja kalian harus tahu peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh LDBI dan Puspresnas pada tahun ini. Tentu saja kalian tidak mau mengikuti lomba tanpa mengetahui peraturannya kan? Untuk kalian yang masih baru dan belum mengerti tentang perdebatan dan juga dunia perlombaan ini, kalian bisa komen di bawah, nanti aku bisa membuat video untuk memperjelas kepada kalian dasar-dasar debat dan bagaimana cara jalannya. Karena nanti kepanjangan, jadi aku nggak bahas di video ini ya. Tapi aku akan membahas tentang peraturan-peraturannya terlebih dahulu. Yang pertama itu, kalian harus membaca folder atau file yang nantinya akan dibagikan oleh Puspresnas tentang peraturan-peraturannya. Contohnya karena ini online, bagaimana kalian tidak boleh melihat internet pada saat perlombaan, karena itu juga salah satu bentuk sportivitasan dalam perlombaan ini. Yang kedua adalah masalah teknis. Kalian nggak tahu kan kalau misalnya di rumah kalian tiba-tiba pas kalian debat itu, wifi-nya mati, atau mobile data kalian nggak ada internet, atau masalah teknis lainnya tiba-tiba ribut dan kalian tidak bisa fokus begitu. Di perlombaan tahun lalu, kita melihat banyak sekali masalah-masalah seperti ini, seperti peserta-peserta terlambat mengupload video mereka yang mengakibatkan mereka terdiskualifikasi. Nah, kalau misalnya masalah internet, wifi lambat, ataupun tidak bisa terupload, menurut kalian nih, siapa yang salah? Tentu saja kita sendiri kan. Nah, untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi, maka kita harus memastikan bahwa koneksi internet di rumah kita bisa jalan, bisa diandalkan, dan tidak akan mati seketika. Kita bisa mencegahnya dengan cara membeli kuota internet baru, paket data baru, yang memungkinkan kita untuk memiliki plan cadangan agar jika hal-hal tersebut ternyata terjadi, maka kita masih memiliki plan lainnya. Dan juga kita harus pastikan, jika contohnya tiba-tiba rumah kita itu nggak ada internet sama sekali, gimana dong? Nah, kita bisa ke rumah teman ataupun ke sekolah jika diizinkan untuk melaksanakan perlombaan ini. Yang ketiga adalah untuk menghentikan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi, kalian bisa berlatih terlebih dahulu dan melakukan gladi-resi untuk memastikan bahwa semuanya akan lancar di hari H. Tips yang kedua adalah manner. Nah, manner ini apa sih? Manner itu adalah cara kamu melakukan pidato kamu, yaitu contohnya seperti cara kamu memberikan argumentasi, cara kamu memberikan sanggahan, dan lain-lain. Debating requires you to be correct and fast. Nah, karena dalam waktu yang sangat singkat, kamu harus membuat pidato kamu harus menyangga argumentasi lawan kamu, maka dari itu kamu bisa mencoba untuk dapat membuat suatu pidato langsung begitu, dan juga tidak harus membaca kertas kalau misalnya bisa, ataupun contohnya jika kamu menulis beberapa kalimat saja, kamu sudah bisa tahu apa yang harus dijelaskan, analisis apa yang harus kamu bawa, dan lain-lain. Nah, intinya itu kalian harus bisa fleksibel dan menyesuaikan diri dengan cepat. Ya, kalian tentu saja nggak mau juri kalian itu pusing, nggak ngerti gitu apa yang kalian bicarakan karena kalian terbelit-belit, atau karena ya pidato kalian itu nggak jelas saja. Pastikan bahwa pidato kalian itu jelas sesuai urutan yang mudah dimengerti, contohnya argumentasi, sanggahan, ataupun bagaimana yang kamu sukai, tapi pastikan bahwa itu efektif dan juga mudah dimengerti oleh juri. I think manner itu paling penting kalau misalnya kalian nggak terbiasa melakukan pidato dalam bahasa Indonesia, apalagi berdebat dalam bahasa Indonesia.
For me personally myself, aku adalah debater bahasa Inggris yang harusnya itu mengikuti NSCC. Tapi karena di institusi kami itu banyak yang ingin mengikuti NSCC, jadi alhasil aku pilih LDBI saja dan memberikan spot NSCC untuk teman-teman saya. Nah, I believe that manner itu bisa diubah, yaitu cara kalian mempresentasikan, cara kalian convince juri-juri itu bisa diubah dan bisa dilatih. Akan tetapi pastikan kalian melakukannya dengan giat dan rajin. Apalagi kalau misalnya kalian ada coach, itu tentu saja akan lebih baik. Tips yang ketiga adalah matter. Matter itu adalah isi atau konten yang ada dalam pidato kalian. Tentu saja kalian nggak mau kan kalau misalnya kalian memiliki bahasa Indonesia yang baik, benar, lancar, mudah dimengerti, tapi nggak ada isinya. Karena biasanya isi itu adalah sesuatu yang paling dikredit juri. Bukan berarti bahwa manner itu nggak penting ya. Kalau misalnya tidak bisa dimengerti, ya percuma. Tapi, matter itu adalah inti dari perdebatan. Bagaimana argumentasi kamu itu bisa berdiri, melawan, dan menerjang arus ombak yang besar di dalam medan perang bersama lawan. Ya, seperti itu. Analisis yang kuat dan benar ini haruslah menjadi fondasi cara kalian berargumentasi dalam lomba ini. Contohnya, jika kalian sedang berdebat tentang perang yang sedang terjadi di Israel, kalian tentu harus tahu kan tentang siapa yang terlibat, apa yang sedang terjadi, bagaimana itu bisa terjadi, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu, ya tentu saja tidak bisa berdebat dengan baik. Nah, oleh karena itu kalian harus memperluas pengetahuan umum kalian dan juga jalan nalar kalian, di mana kalian harus mengetahui masalah-masalah sosial, ekonomi, politik yang sedang terjadi di dunia ini. Oleh karena itu, logika yang kuat dan nalar yang kuat sangatlah diperlukan, tentu saja juga dengan pengetahuan umum yang tebal dan bisa diandalkan. Menurut aku untuk matter itu kalian bisa latih dengan cara membiasakan diri aja. Kalau misalnya kalian udah terbiasa dengan debat, tahu apa yang harus kalian lakukan, maka tentu saja akan lebih mudah. Kalau misalnya dulu coach aku atau pelatih aku itu sih mendorong aku untuk selalu mengikuti lomba-lomba dan juga training setiap minggu untuk seperti gladi resi. I think that's it for matter, karena ya menurut aku ya pengetahuan umum aja, tapi penting juga. I mean, it's simple to say, general knowledge, tapi ketika kita mau aplikasikan ke debat itu yang agak susah dan perlu pengalaman ya. Tapi ya, kalau misalnya kalian berlatih dan benar-benar mau, bisa kok. As a summary, 3 most important things are: first, yaitu rules atau peraturan. Kalian harus pastikan kalian mengerti dan resapi dengan baik peraturan yang nantinya akan dikeluarkan oleh Puspresnas. Yang kedua adalah manner, yaitu cara kalian mempresentasikan pidato kalian agar mudah diresapi oleh juri-juri. Yang ketiga adalah matter ataupun isi atau konten dalam pidato kalian. Nah, itu saja tips-tips penting yang menurut aku penting untuk kalian ketahui sebelum kalian mengikuti Lomba Debat Bahasa Indonesia ataupun National Scholars Debate Championship tahun ini. Oleh karena itu, semoga video ini dapat membantu. Semangat and good luck on your competition. Bye-bye!